Ardi terbangun di atas kasurnya dengan napas tersengal. Wajahnya pucat, keringat membasahi tubuhnya. Di sekelilingnya ada ayah, ibu, dan beberapa tetangga yang menatapnya dengan terkejut dan haru. Ardi akhirnya kembali ke dunia manusia. Namun, bagi keluarganya, kepulangannya adalah sebuah keajaiban. Sebulan penuh ia terbaring tanpa nyawa, dianggap telah mati suri. Kini ia terbangun seolah kembali dari dunia lain. Sang ibu menangis, memeluk Ardi dengan erat, sementara ayahnya yang masih lemah hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Keluarganya menjelaskan bahwa selama sebulan penuh Ardi terbaring tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka sudah hampir menyerah, menganggapnya telah pergi untuk selamanya. Namun, kini ia kembali, membawa rahasia besar yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Malam hari, Ardi duduk termenung di kamarnya, menatap tangannya sendiri. Bayangan kehidupan di negeri siluman masih jelas di pikirannya. Sang ratu, calon anaknya, janji yang harus ia tepati. Pagi hari, matahari mulai muncul di ufuk timur. Ardi menyiapkan gerobak rotinya, memasukkan roti satu persatu ke dalam etalase. Ia menyalakan motornya bersiap memulai hari. Setelah kembali ke dunia manusia, Ardi menjalani kehidupannya seperti biasa. Setiap pagi, ia mengendarai motornya, menjajakan roti keliling dari komplek ke komplek. Sejak ayahnya menjadi korban tabrak lari 6 bulan yang lalu dan tidak bisa bekerja lagi, Ardi harus menjadi tulang punggung keluarganya. Ardi mengendarai motornya, melewati jalanan kampung, menyapa pelanggan yang sudah menunggu. Seorang ibu membeli roti, tersenyum, lalu berkata, "Syukurlah kamu jualan lagi, Nak. Kami pikir kamu sudah pindah, soalnya lama tidak kelihatan." Ardi tersenyum, menyerahkan roti sambil menerima uang. "Ya Bu, kemarin ada urusan keluarga," ucap Ardi. Setelah berjualan seharian, Ardi pulang ke rumah. Ayahnya masih terbaring di tempat tidur. Ibunya duduk di sampingnya, mengipasi perlahan. Wajah ibunya terlihat lelah tetapi tetap berusaha tegar. Setiap hari setelah berjualan, Ardi selalu pulang dengan harapan bisa membawa sedikit kebahagiaan untuk keluarganya. Ia tahu betapa berat hidup ini, tetapi ia tidak ingin menyerah. Malam hari, bulan bersinar terang di langit. Ardi duduk di kamar, menutup matanya sejenak. Ia lalu berbisik pelan, memanggil nama istrinya. Tiba-tiba, angin berhembus lembut di dalam kamar. Dari bayangan gelap, muncul dua sosok pengawal istana siluman buaya. Mereka menunduk hormat, lalu berkata dengan suara dalam, "Baginda Ratu menunggu di istana, Tuan Ardi." Ardi mengangguk, lalu perlahan tubuhnya terasa ringan, semakin ringan, sampai akhirnya ia tidak lagi berada di kamarnya. Cahaya hijau kebiruan menyinari ruangan megah. Sang ratu siluman buaya duduk di singgasana, mengenakan gaun berkilauan. Wajahnya berseri-seri saat melihat Ardi datang. Ratu siluman buaya tersenyum lembut. "Suamiku, akhirnya kau datang." Ardi melangkah mendekat tersenyum. Ia duduk di samping istrinya, sementara sang ratu mengusap perutnya yang tengah mengandung. Meski hidup di dunia manusia penuh dengan kesulitan,
Ardi tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai suami dari Ratu Siluman Buaya. Setiap bulan, ia selalu datang ke istana untuk menemui istrinya dan anak yang sedang dikandungnya. Di suatu sore, Ardi pulang dengan motornya setelah seharian berjualan roti. Ia tampak lelah, tetapi tetap tersenyum, membawa hasil jerih payahnya untuk keluarga. Sesampainya di depan rumah, Ardi mendengar suara gaduh dan bentakan. "Kalian kira bisa lari dari utang? Sudah jatuh tempo. Kalau dalam sebulan tidak lunas, rumah ini akan kami sita." Seorang pria bertubuh besar, berdiri dengan angkuh, dikelilingi oleh beberapa bodyguard berbadan kekar. Ibu Ardi terlihat ketakutan, berdiri di depan pintu rumah, mencoba berbicara dengan suara gemetar. "Tolong beri kami waktu, kami pasti akan membayarnya. Saya berhutang hanya untuk berobat. Suami saya masih sakit. Tolong beri keringanan." Rentenir tertawa sinis, mendekati Ibu Ardi dengan ekspresi mengintimidasi. "Apa kamu bilang? Keringanan? Hahaha. Bunganya sudah membengkak, Bu. Kalian harus bayar lunas. Kalau tidak, rumah ini akan jadi milik saya." Ardi yang baru tiba langsung berlari ke arah ibunya, melindunginya dari rentenir dan anak buahnya. Rentenir menatap Ardi dengan seringai ngejek. "Hah? Anak penjual roti mau bayar hutang segede ini? Jangan bercanda, bocah. Kalau dalam sebulan kalian tidak bisa melunasi utang kalian, rumah ini akan jadi milik saya." Rentenir dan anak buahnya pergi dengan tawa mengejek. Ibu Ardi terduduk lemas, wajahnya penuh kecemasan. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak ingin berhutang. Tapi ayahmu sakit. Ibu tidak tahu harus bagaimana." Ardi mengepalkan tangan. Matanya dipenuhi tekad. Ia memeluk ibunya, mencoba menenangkan. "Ibu jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Aku pasti bisa melunasi utang ini." Hari demi hari, Ardi berjuang untuk melunasi utang ibunya. Namun, kenyataan semakin menyesakkan. Uang hasil berjualan roti tidak cukup. Bahkan, bunga hutangnya terus membengkak. Ardi bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Ardi menghela napas berat. Malam ini adalah jadwalnya mengunjungi istrinya, Sang Ratu Siluman Buaya. Dengan langkah berat, ia menuju kamar, memanggil nama istrinya dengan suara lirih. Angin berhembus perlahan. Bayangan kabut muncul di sudut kamar. Dua pengawal istana Siluman Buaya datang, membungkuk hormat. Ardi menutup matanya sejenak. Saat ia membuka mata kembali, ia sudah berada di dalam istana megah kerajaan Siluman Buaya. Sang ratu duduk di singgasana, tersenyum menyambut suaminya. "Suamiku, kau datang. Aku sangat merindukanmu." Ardi tersenyum tipis, mendekati istrinya. Sang ratu menggandeng tangannya, membawanya ke kamar untuk melepas rindu. Setelah melepas rindu, sang ratu menatap wajah Ardi yang terlihat muram. "Ada apa, suamiku? Aku bisa melihat ada beban di wajahmu." Ardi menghela napas, menundukkan kepalanya. Ardi pun menceritakan masalahnya kepada istrinya. Keluarganya terlilit utang rentenir. Dia sudah bekerja setiap hari, berjualan dari pagi sampai malam, tapi uangnya tetap tidak cukup. Bahkan untuk membayar bunga hutang saja, Ardi kesulitan. "Suamiku, aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini. Aku adalah istrimu, dan tugasku adalah membantumu
aku mohon." Sang ratu menatap Ardi dengan penuh kasih. Ia mengusap wajah suaminya dengan lembut, lalu berlutut di hadapan Ardi, menggenggam tangannya erat. "Terimalah bantuanku." Sang ratu berdiri dan berjalan menuju sebuah peti emas besar yang berisi tumpukan emas dan berlian. Ia membukanya, mengambil segenggam perhiasan berkilauan, lalu meletakkannya di tangan Ardi. "Bawalah ini, lunasi hutangmu. Jangan biarkan keluargamu kehilangan rumah." Ardi menatap harta di tangannya. Wajahnya penuh dilema. Ia mengepalkan tangannya, lalu mengembalikan emas dan berlian itu kepada istrinya. "Tidak, istriku. Aku tidak bisa. Aku tidak mau mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Aku ingin berusaha sendiri." Mata sang ratu berkaca-kaca, tetapi senyumannya tetap lembut. Ia mengusap perutnya yang tengah mengandung, lalu kembali menatap Ardi dengan penuh kebanggaan. "Kau benar-benar pria yang luar biasa, suamiku. Aku semakin mencintaimu karena keteguhan hatimu. Tapi sebagai istrimu, aku tetap ingin membantumu." Sang ratu memegang tangan Ardi dengan erat. "Aku akan membantumu berjualan, suamiku." Ardi menatap istrinya, lalu tersenyum dan mengangguk. Ia tahu istrinya benar-benar mencintainya. Keesokan harinya, Ardi segera bersiap untuk berjualan roti seperti biasa. Ia merapihkan dagangannya, memastikan semuanya siap, lalu menyalakan motor. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat menoleh ke kaca spion, ia melihat istrinya, Ratu Siluman Buaya, duduk di belakangnya dengan senyuman manis. Hanya Ardi yang bisa melihatnya. Sepanjang perjalanan, Ardi merasa lebih bersemangat dari biasanya. Sesampainya di tempat biasa, para pelanggan tiba-tiba berbondong-bondong menghampiri. Roti yang biasanya butuh waktu lama untuk habis, kini ludes dalam hitungan jam. Hari demi hari, omset Ardi terus bertambah. Setiap kali ia merasa lelah atau khawatir, ia melihat istrinya tersenyum hangat di sampingnya, seolah memberi semangat agar ia tidak menyerah. Singkat cerita, berkat usaha keras dan keberadaan istrinya yang selalu mendukungnya, Ardi akhirnya bisa melunasi seluruh utang kepada rentenir. Namun, keberuntungannya tidak berhenti sampai di situ. Kini, ia tak lagi berjualan keliling dengan motor, melainkan telah menyewa sebuah kios di pasar yang selalu ramai pembeli. Bahkan, ia sudah memiliki beberapa karyawan untuk membantu usahanya. Hidup Ardi kini berubah. Dari penjual roti keliling yang miskin, ia kini memiliki usaha yang maju. Semua ini berkat ketekunannya dan tentu saja bantuan dari istrinya di dunia siluman. Suatu malam, saat Ardi sedang beristirahat, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran pengawal dunia siluman. "Tuan Ardi, sang ratu akan segera melahirkan." Ardi terkejut, namun segera bangkit dan mengikuti pengawal ke dunia siluman. Ardi tiba di istana. Melihat istrinya yang sedang berjuang melahirkan, ia berlari mendekat, menggenggam tangan istrinya dengan penuh kekhawatiran. Suara tangisan bayi menggema di istana. Para pelayan dan pengawal bersorak gembira. Sang ratu menatap Ardi dengan penuh haru, lalu menunjukkan bayi laki-laki mungil yang baru lahir. "Ini putra kita, Ardi." Ardi tersenyum bangga, menggendong bayi itu dengan hati-hati. Ardi berbisik, "Aku akan menamainya Raka." Sang ratu tersenyum bahagia,
Sementara di luar istana, langit dunia siluman tampak bersinar terang. Pertanda kelahiran seorang anak setengah manusia, setengah siluman, yang kelak akan menentukan takdir kedua dunia. Ardi kini bukan hanya seorang suami, ia adalah seorang ayah. Namun, apakah kehidupannya akan tetap damai? Ataukah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar?